Halo semuanya, kembali lagi sama saya Regina. Hari ini kita akan belajar tentang cerita fiksi dan gaya. Apa sih cerita fiksi itu? Nah, cerita fiksi adalah sebuah cerita karangan seseorang penulis yang berdasarkan khayalan dan imajinasinya, dan juga tidak terbukti keasliannya tanpa memperdulikan fakta dan sejarahnya. Nah, adapun cerita fiksi memiliki ciri-ciri. Apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, bersifat rekaan atau imajinatif pengarangnya. Apa ya maksudnya? Nah, ciri yang pertama adalah bersifat imajinatif, khayalan atau ditulis secara rekaan. Meskipun fiktif, penulisan yang ditulis tidak memiliki kebenaran mutlak. Sekalipun benar, hanya sekian persen. Misal pun ada fakta yang terselip sudah tercampur dengan khayalan penulis. Yang kedua, menggunakan bahasa konotatif dan sistematika tidak baku. Bahasa konotatif adalah bahasa yang tidak sempurna atau bukan bahasa sebenarnya. Nah, maksudnya adalah penulis ingin menyampaikan pesan menggunakan bahasa tersirat, dan banyak pula penulis yang menggunakan bahasa majas. Yang ketiga, lebih berfokus menyasar perasaan dan emosional pembaca. Yang ketiga ini, menjadi seorang penulis fiksi memang memiliki sasaran yang lebih mudah. Mudah dalam hal isi pesan yang disampaikan. Jadi, saat menulis cerita fiksi, penulis hanya fokus menyasar perasaan dan emosional pembaca. Sedangkan ketika menulis buku non-fiksi, maka penulis juga akan fokus pada logika. Lalu yang terakhir, tetap memiliki tujuan dan pesan. Nah, meski cerita fiksi itu bersifat imajinatif, khayalan, dan tidak nyata, cerita fiksi tetap memiliki tujuan positif juga, yaitu memberikan pesan moral dan memberikan amanat kepada pembaca. Tentu saja, ini juga bisa memberikan pelajaran dan keteladanan bagi para pembaca. Contohnya, nah bisa kita ketahui macam-macam cerita fiksi itu ada novel, cerpen, roman, drama, dan sinetron. Jadi, keempat macam-macam cerita fiksi ini belum diketahui atau tidak 100% kebenarannya. Jadi, hanya karangan semata oleh penulis. Lalu, contoh apa sih cerita fiksi di daerah kita? Nah, ini ada contoh cerita fiksi berdasarkan daerahnya. Nah, kalau Jawa Tengah ada cerita fiksi tentang 1000 candi atau yang biasa disebut itu Roro Jonggrang. Nah, 1000 candi itu yang kisahnya candi Prambanan itu kan banyak. Jadi 1000 candi, kenapa kok bisa ceritanya dalam satu malam langsung tercipta banyak candi. Terus ada legenda Rawapening, asal mula kota Salatiga. Lalu ada juga di Jawa Timur, asal-usul Banyuwangi, dan sejarah Kerajaan Singosari. Bukan hanya ini aja, di tiap-tiap daerah mempunyai cerita fiksi berdasarkan mereka sendiri. Jadi cerita fiksi biasanya dari sejarah bisa, atau turun-temurun dari nenek moyang kita juga. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran gaya. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami perubahan kedudukan atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Untuk melakukan suatu gaya,
diperlukan tenaga. Gaya dan tenaga mempunyai arti yang tidak sama, namun keduanya saling berhubungan. Gaya tidak dapat dilihat, tetapi pengaruhnya dapat dirasakan. Tarikan dan dorongan yang dilakukan memerlukan tenaga. Gaya ada yang kuat, dan ada pula yang lemah. Makin besar gaya yang dilakukan, makin besar pula tenaga yang diperlukan. Nah, gaya itu menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Benda bergerak menjadi lebih cepat atau lebih lambat. Dalam hal ini berarti gaya menyebabkan perubahan gerak benda. Selain itu, gaya juga dapat menyebabkan perubahan bentuk. Misalnya, plastisin yang ditekan akan berubah bentuk. Jadi, gaya dapat merubah gerak ataupun bentuk benda. Berikutnya ada gerak. Apa sih gerak itu? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Atau lebih mudahnya, gerak adalah proses perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, apa aja sih macam-macam gaya? Gaya itu ada bermacam-macam loh. Yang pertama ada gaya otot. Nah, gaya otot, apa sih itu gaya otot? Nah, gaya otot itu gerakan yang kita lakukan sebagian besar menggunakan gaya otot. Ya, sesuai dengan namanya, gaya otot adalah gaya yang dilakukan dengan otot-otot tubuh kita. Gaya otot itu sering digunakan ketika kita menarik, mendorong, serta mengangkat barang. Bahkan, ketika kita berolahraga, kita menggunakan gaya otot. Contoh dari gaya otot adalah ketika kita mendorong meja, mengangkat buku, menarik pintu, dan sebagainya. Yang kedua ada gaya pegas. Gaya pegas dihasilkan dari karet atau pegas yang direnggangkan. Contoh gaya pegas bila kita lihat pada gerakan. Contoh gaya pegas bisa kita lihat pada gerakan menarik ketapel. Pada saat kita menarik karet yang ditarik, akan menghasilkan gaya pegas dan membuat batu yang dilontarkan akan terlontar. Lalu yang ketiga ada gaya listrik statis. Kekuatan yang dimiliki benda bermuatan listrik untuk menarik benda di sekitarnya disebut sebagai gaya listrik statis. Untuk membuktikan gaya ini, kalian bisa melakukan kegiatan menggosokkan penggaris ke rambut beberapa saat dan mendekatkan penggaris tersebut ke potongan-potongan kertas kecil. Nah, itu yang disebut listrik statis. Nah, dari percobaan itu, kalian bisa melihat potongan-potongan kertas kecil tadi akan menempel ke penggaris. Pastikan penggarisnya penggaris plastik. Nah, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa penggaris memiliki gaya listrik statis setelah digosokkan ke rambut. Penggaris plastik yang digosokkan pada rambut menjadi bermuatan listrik karena elektron dari rambut berpindah ke penggaris plastik, sehingga penggaris plastik kelebihan elektron. Akhirnya, penggaris plastik tersebut menjadi bermuatan negatif. Yang berikutnya ada gaya magnet. Pasti kalian sudah tahu magnet kan? Iya. Nah, gaya magnet merupakan gaya yang dihasilkan oleh magnet. Benda yang mengandung gaya magnet hanya bisa menarik benda berbahan besi atau baja. Sementara benda berbahan plastik atau kertas tidak akan menempel pada magnet.
Lalu ada gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi merupakan gaya bumi yang menarik benda ke bawah. Gaya inilah yang menyebabkan semua benda di bumi akan selalu jatuh ke bawah. Untuk membuktikan gaya gravitasi, kalian bisa mencoba melemparkan pensil ke atas dan kalian akan melihat pensil itu jatuh ke bawah. Nah, contoh lain dari gaya gravitasi adalah buah yang jatuh dari pohon ketika sudah matang. Lalu, yang keenam ada gaya gesek. Apa sih gaya gesek? Gaya gesek biasanya dihasilkan dari gesekan antara dua buah benda. Nah, contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari kita adalah ketika kita berjalan. Gesekan yang terjadi antara telapak kaki dan lantai membuat kita bisa berjalan dengan aman tanpa terjadi. Nah, apa sih pengaruh gaya dan gerak dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama ada gaya menggerakkan benda yang diam atau mengubah posisi benda. Contohnya seperti mobil yang mogok, lalu didorong agar bisa bergerak maju. Lalu ada timba. Timba yang ditarik dengan katrol akan bergerak ke atas. Atau meja yang digeser berubah posisinya. Lalu, yang kedua ada gaya menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya adalah saat kalian menangkap bola. Bola yang mulanya bergerak menuju arah kalian akan diam ketika ditangkap. Atau sepeda yang direm akan berhenti. Lalu yang ketiga ada gaya mengubah bentuk benda. Nah, contohnya adalah saat kita menekan plastisin, tanah liat, atau adonan kue. Nah, semula adonan kue yang kita buat bulat-bulat, lalu kita tekan, akan bisa merubah bentuknya. Atau juga bisa telur yang jatuh ke lantai akan pecah karena benturan. Lalu yang keempat ada gaya mengubah arah gerak benda. Contohnya apa sih? Nah, contohnya adalah saat kita menjatuhkan bola basket ke lantai, maka bola akan terpantul arahnya dan arahnya akan ke atas, bukan lagi turun. Lalu bisa juga sepeda yang kita belokkan ke arah kanan atau kiri. Yang kelima ada gaya mengubah kecepatan gerak benda. Apa sih contohnya? Nah, saat kita mengayuh sepeda, semakin cepat kita mengayuh, semakin cepat sepeda bergerak. Atau juga pedal gas pada saat kendaraan ini ditekan, membuat laju kendaraan semakin cepat. Seperti itu. Nah, baik. Itu tadi adalah penjelasan saya tentang cerita fiksi, gaya, dan gerak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.